Tim sebesar Persib Bandung bisa-bisanya mengambil pemain sekelas Ahmad Agung. Emangnya gak ada pemain yang lebih berkualitas apa? Begitulah sebagian pertanyaan bobotoh yang dilontarkan kepada saya. Ada yang bilang juga manajemen Persib itu amatirannya sekarang neangan pemain nu alus wae teu bisa. Emangnya benar seperti itu? Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan terlebih dahulu mudah-mudahan bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisa dibilang hampir 100% bobotoh kalau Persib Bandung udah done deal untuk ngerekrut Ahmad Agung dari Persik Kediri dan statusnya sebagai pemain pinjaman. Ini tentu menjadi hal yang di luar dugaan karena sebelumnya kita kan membicarakan tentang Dafar Halman, Rizky Dwi, terus juga Pet Sebutuan yang akan bergabung bersama Persib Bandung. Tapi kenyataannya Ahmad Agung lah yang datang. Dan Ahmad Agung adalah pemain yang bisa dibilang darurat akhirnya harus diboyong oleh Persib karena memang akhirnya Persib Bandung harus kehilangan beberapa pemain karena cedera. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan skema yang diinginkan oleh manajemen dan juga Bojan Hodak sebelumnya. Yang dimana sebelumnya Bojan Hodak mengatakan dengan satu pemain saja sudah cukup, tapi tiba-tiba Ahmad Irianto cedera, dan Ahmad Agung ini posisinya bisa sebagai seorang center back dan juga sebagai gelandang bertahan. Yang memang Coach Bojan udah mengatakan di mana Adam Alis dan Mark Locke tidak terbiasa bermain di situ. Sementara pelapis Dedi hanya tinggal Coach Ijan. Karena Ahmad Irianto cedera, bahkan lebih sering dimainkan sebagai posisi bek kanan sekarang. Justru seharusnya kita berterima kasih kepada Persik Kediri yang udah rela melepas Ahmad Agung ke Persib Bandung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bukan manajemen Persib amatiran bobotoh, tapi ini keadaan yang bisa dibilang cukup mendesak. Bahkan jika dilihat dari kualitas Ahmad Agung, memang kualitas Ahmad Agung ini bukanlah pemain yang lebih sering bermain, punya jam terbang. Tidak juga sebenarnya, kita harus akui itu. Tapi kalau untuk sekelas pelatih, pelapis mungkin bisa dibilang cukup oke gitu kan. Dan juga umurnya udah 28 tahun yang dimana ini kurang sesuai juga dengan skema yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Tapi ya kembali ke tadi, ini bukan untuk kebutuhan jangka panjang. Saya yakin untuk jangka panjang itu akan dilakukan Persib Bandung ketika musim depan, di awal musim depan nanti. Ini hanyalah opsi yang dilakukan ketika pada akhirnya ada skema yang tidak sesuai. Seperti tadi Ahmad Irianto cedera, Dedi cedera, hanya menyisakan Coach Ijan. Walaupun kan secara ideal, kita kan udah bilang juga, yang ideal itu kita butuh bek kanan, butuh gelandang, butuh pemain bertahan, dan butuh juga pemain penyerang sayap. Tapi ya pada akhirnya inilah kenyataannya. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa mengarungi musim sekarang itu dengan torehan yang sangat manis, bahkan back to back juara. Jadi kalau menurut saya kepada bobotoh, hilangkan stigma-stigma manajemen amatiran dan segala macamnya. Ya inilah keadaan sekarang yang dimana Persib Bandung juga sedang fokus ke rencana membuat sebuah ekosistem sepak bola, salah satunya training center juga. Bahkan Persib itu mendapatkan pujian karena berani mengelola GBLA. Sementara tim-tim lain itu kan hampir bisa dibilang nggak punya stadion. Mereka itu nyewa per musim atau mungkin per season atau mungkin per pertandingan. Sementara Persib memilih untuk mengelola selama 30 tahun. Itu kan hal yang bagus juga, bahkan pernah dinyatakan oleh Pak Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Jadi memberikan respect. Dan hal-hal itu yang menjadikan Persib Bandung agak sedikit mengerem pengeluaran untuk pemain. Walaupun sebenarnya jika seandainya dipikirkan lebih matang juga, ya Persib sekarang memiliki pemain-pemain yang cukup bagus juga kalau menurut saya pribadi lah. Dan itu hal yang seharusnya sangat dipikirkan oleh bobotoh. Dan mudah-mudahan juga saya sangat berharap ke depannya Persib Bandung bisa lebih selektif lagi, bisa lebih matang lagi dalam menentukan pemain. Apalagi kita sangat ingin back to back juara, apalagi kalau jadi back to back juara dan kita bermain
di Asia. Itu hal yang sangat-sangat harus didukung oleh kita semua bobotoh. Jadi untuk sekarang, bobotoh sealam dunia, Ahmad Agung bukan pemain yang jelek-jelek amat kalau menurut saya, walaupun memang dari segi jam terbang atau menit bermain mungkin kurang di klub-klub sebelumnya, pernah memperkuat Bali juga, PSM juga kalau saya nggak salah, dan sekarang Persik Kediri. Tapi kalau untuk sekelas pemain pelapis cukuplah kalau dibanding pemain-pemain muda Persib Bandung, karena pemain muda Persib Bandung itu kan kurang menit bermain, sehingga seperti Azikri, Zulkifli, Robi, Kakang itu agak sedikit susah untuk mendapatkan kesempatan, dan juga tentunya akan sedikit agak ada batas yang cukup tebal dan tinggi dengan para pemain-pemain inti Persib Bandung. Sementara Ahmad Agung walaupun bukan pemain inti, bukan pemain yang sering mendapatkan jam terbang, tapi setidaknya dari segi pengalaman, dari segi umur, Ahmad Agung mungkin lebih baik ketimbang pelapis-pelapis pemain muda Persib saat ini. Itulah yang menjadikan keputusan manajemen Persib Bandung pada akhirnya mengambil Ahmad Agung dengan status pinjaman. Dan saya yakin sih nanti untuk musim depan kemungkinan akan ada ya pemain-pemain baru yang ditonjolkan oleh Persib Bandung. Tentu ini menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan oleh Persib, karena Persib agak krisis sekarang di lini tengah, di lini belakang juga khususnya. Dan dengan datangnya Ahmad Agung, kemungkinan Dafa Salman dan Pet Sebutuan ini benar-benar gagal bergabung dengan Persib Bandung untuk musim sekarang. Dan tentu kita sangat berharap sekali jika Persib Bandung ke depannya bisa memberikan yang terbaik. Dan tentu saya mengajak kepada bobotoh support Ahmad Agung, jangan ada embel-embel seperti tadi amatiran lah dan segala macamnya lah. Mudah-mudahan justru ketika masuk Persib malah makin bagus, mendapatkan kesempatan menit bermain yang luar biasa, dan itu juga kan bisa menjadi dipatenkan oleh Persib Bandung nantinya untuk musim depan, bisa juga seperti itu. Walaupun saya juga kurang yakin akan hal seperti itu, karena memang Ahmad Agung ini dari segi dari segi kualitas mungkin yang bukan Persib banget sebenarnya gitu kan, yang bukan Persib banget, yang dimana Persib itu lebih sering membawa atau merekrut pemain-pemain yang memang sudah memiliki nama, sudah memiliki kualitas, jelas tidak gambling, itu Persib banget. Tapi untuk saat ini kita ada di era yang dimana Coach Bojan Hodak sering memunculkan pemain-pemain yang awalnya performanya jelek di timnya, bahkan pengangguran, tapi bagus ketika ditangani oleh Bojan Hodak ketika di Persib Bandung. Nah, itu hal yang seharusnya sangat harus kita apresiasi kepada Coach Bojan Hodak. Jadi saya mengajak kepada bobotoh, inilah keputusannya, bisa dibilang hampir 100% Ahmad Agung akan segera diwilujeng sumpingkan, kalau nggak malam ini ketika video ini dibuat, atau juga esok hari. Dan kita tunggu saja bagaimana, apakah Ahmad Agung memberikan kontribusi kepada Persib Bandung. Tentu kita sangat berharap Ahmad Agung ini bisa memberikan kontribusi kepada Persib, yang tentunya dengan kontribusi itu Ahmad Agung juga bisa menjadi jawaban dari persoalan-persoalan yang selama ini dikaitkan oleh Coach Bojan Hodak, bahwa kita sedang krisis pemain. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini, bobotoh. Assalamualaikum.